wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para ayahanda sekalian, berikut para bunda, seluruh jamaah salat fardul maghrib di Langgar Umar Zain Ahmad, yang semuanya semoga pada malam hari ini berikut malam-malam lainnya mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih semoga rangkaian ibadah kita, terutama salat fardul maghrib kita yang sudah terlaksana, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan masing-masing mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah atas kesempatan kembali yang diberikan kepada kita, di mana ini kesempatan sangat istimewa sekali. Kenapa tidak kita bersama-sama dapat melaksanakan kembali sholat fardul maghrib dengan secara berjamaah. Ini kesempatan yang sangat dan amat istimewa buat kita. Berikut kesempatan kedua, bisa ta'lim atau menuntut ilmu menjelang fardul isya nanti, yang dimana harapan kita mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini sangat memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan menjadi sebagai bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian sholawat serta salam teratur, tercurah, teriring ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta para pengikut dan umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan yang sangat dan amat istimewa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan posisi kita pada saat ini, di mana kita berada di majelis ilmu. Alangkah baiknya kita ketika di majelis ilmu seperti ini dibahas yang sesuai dengan posisinya. Tujuannya agar supaya kita lebih semangat, lebih gairah, lebih energi untuk duduk di majelis seperti ini di waktu-waktu setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan sabdanya ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi, ya, yang dekat dengan Nabi dan boleh dikategorikan sahabat istimewanya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Dan di dalam ilmu mantik dinyatakan berkaitan dengan hadis ini iradatul am, ya, wa mutlaqal khas, ya. Memang pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi iradahnya, tujuannya, maksudnya Rasulullah ini untuk kepentingan semua umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk diantaranya kita, semua.
Kata Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min itki alfi raqabati." Itu yang pertama. Ya, jadi di balik duduknya kita di majelis ilmu ini, di balik bersimpuhnya kita di majelis yang mulia ini, ada sebuah fadilah, manfaat yang begitu besar dan sangat istimewa sekali. Bagaimana fadilah ini diungkapkan langsung oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau menyampaikan, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Wahai Abdullah, kata Rasulullah, duduknya Anda fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, seperti pada saat sekarang ini kita berada di dalamnya. Sesaat, ya, dah pakai sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, apalagi tahunan, sesaat saja. Anggaplah sekarang kita bisa mengkalkulasikan, ya, waktunya kurang lebih 45 sampai 50 menit duduknya kita di majelis yang mulia ini. Sesaat, betul kan? Ya, dibanding dengan di tempat-tempat yang lain terkadang sampai menghabiskan beberapa jam waktu tidak terasa. Tapi terkadang kalau di majelis ilmu itu sesaatnya ini seakan berjam-jam gitu. Ya, lama betul perasaannya. Ya, perasaannya. Padahal sesaat. Memang, ya, cobaannya seperti itu, agak sedikit jenuh, ya, kalau di majelis seperti ini. Tapi dibalik daripada kejenuhan yang didapati, yang dialami, yang dirasakan oleh seseorang yang berada di majelis ilmu itu, ternyata memang balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang luar biasa. Apa itu luar biasanya? Kata Rasulullah SAW, khairun min itki alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Allah. Sesaat duduk di majelis ilmu seperti mana pada malam hari ini, nilainya di mata Allah. Ini yang menilai Allah, ya, yang menilai Allah. Mungkin kalau penilaian kita bukan duduk di tempat seperti ini yang bernilai, mungkin duduk-duduk yang ada di depannya itu minuman yang enak, yang lezat, ya, makanan yang serba ada musik-musiknya, ada lampu kelap-kelipnya dan sebagainya. Mungkin itu tempat yang paling efisien, ya, yang paling spesial. Tapi penilaian Allah berbeda. Justru kata Allah, ini Anda duduk di langgar. Ya. Nih Ibu, saya mau tanya, sholat di langgar boleh nggak? Oh boleh, hebat Ibu di sini ya. Sholat aja boleh di langgar. Kalau sholat, ya, etang tidak boleh melanggar. Tapi kalau di tempat langgar boleh. Ya, tempatnya itu namanya langgar. Tapi kalau sholat di langgar, no way. Jangan sampai kejebak. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, Bunda duduk di majelis ilmu seperti mana pada saat sekarang ini, sesaat saja Bunda, cukup dengan hitungan menit, nggak pakai hitungan jam, maka nilainya bagi Allah. Ini yang menilai di sini bukan nilaian manusia, tapi penilaian Allah. Ya, kata Rasulullah, nilainya di mata Allah jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Allah, budak perbudakan di zaman now, di zaman sekarang ini sudah no way, sudah tiada lagi. Tapi pahala membebaskan budak masih didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kan luar biasa. Ya, luar biasa. Contohnya lagi kehebatan umat Nabi Muhammad ini, ya. Ya, kehebatan umat Nabi Muhammad. Orang dulu zaman terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, itu di umat-umat para nabi terdahulu, tidak mendapatkan pahala haji dan umroh, ya, tanpa dia melaksanakan haji dan umroh itu ayanan secara berlangsung.
Kalau dia secara live berlangsung ayanan dengan nyata dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, baru dia mendapatkan pahala haji dan umrah itu. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad. Bagi yang tidak mampu, gak usah berkecil hati, gak usah pakai merengek menangis, kesupanan tidak usah. Cukup ibu iktikaf di masjid dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian ditambah lagi ya kurang lebih 10 menit waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, ibu sudah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, pahala haji dan umroh yang sempurna. Sekalipun tidak dipanggil Pak Haji dan masih pakai kopiahnya kopiah nasional, belum internasional. Masih kelasnya kelas nasional, masih pakai kopiah yang hitam, ya. Tapi kita mempunyai nilai di mata Allah, sudah mendapatkan pahala haji. Jadi kita datang kepada Allah tuh sudah nilainya, kita sudah nilai Pak Haji. Kita nggak disebut Pak Haji, ya, nggak disebut Ustadz Haji, ya. Kita masih pakai kopiah, masih levelnya level nasional, belum internasional, tapi mendapatkan pahala haji. Kita sudah berhaji di mata Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan pahala haji itu sendiri luar biasa. Sama halnya seperti ini, perbudakan sudah tidak ada, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan syariatnya Rasulullah, dengan pendidikan Rasulullah, dengan lembaga yang dikembangkan oleh Rasulullah, diantaranya adalah menghapuskan peraturan-peraturan perbudakan untuk manusia. Itu dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, bukan satu budak, 2, 3, 4, bahkan sampai 100, 200 budak kita sudah membebaskannya, tapi lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Allahu Akbar. Kalau satu budak itu mendapatkan bayaran untuk dibebaskan 1 juta saja, kali 1000 sudah berapa? 1 M. Coba bayangkan. Berarti lebih daripada 1 M lagi kita duduk sesaat di majlis ilmu ini, nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa kan. Kemudian yang kedua, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang ustaz, memandang wajah ulama, memandang wajah-wajah orang yang ahli ibadah, memandang wajah-wajah orang yang berilmu, itu berbeda dengan memandang wajah pada umumnya, apalagi memandang wajah artis. Berbeda. Sama memandangnya, mungkin kalau dari sisi ganteng, artis lebih ganteng, apalagi artis Korea, idolanya ibu-ibu. Idolanya ibu. Kalau melihat wajah imam biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah memandang wajahnya artis Korea, langsung spontanitas, histeris. Nggak inget lagi tuh dengan suaminya tuh. La ilaha illallah. Padahal bersalaman nggak dapat. Kita memandang terkadang dicuekin, mau minta tanda tangan malah kita tersepak. Nggak dapat apa-apa. Di dunia ini udah sulitnya seperti itu, apalagi di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban nggak bisa. Tapi kenapa identik manusia lebih cenderung ke sana? Kalau sudah ada artis ke Kota Bangun kesini nih, ada artis nih, ana yakin ini musola ini jadi bahalus. Artinya jadi kecil ini musola sampai ke jalanan sana. Masya Allah. Artis dari Jakarta. Padahal yang datang ini artis dari Samarinda ini. Artis akhirat ini bukan artis dunia lagi. Kayaknya adem-adem biasa. La ilaha illallah. Padahal kata Rasulullah SAW, memandang wajah orang alim, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang bergelut dengan ilmunya Allah, dengan syariatnya Sayyidina Muhammad SAW, khairun laka, kata Rasulullah,
lebih baik nilainya bagi Allah buat anda min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada apa? Nilainya dari Allah daripada bersodakoh 1000 ekor kuda. Allahu Akbar. Andai ada orang kaya di sini yang bersodakoh 1000 ekor kuda, mungkin langsung viral se-Indonesia. Di Kota Bangun ada yang bernama Bapak Haji Afan telah bersodakoh 100 buah mobil Avanza, dibagi-bagi dengan imam, dengan kaum, dengan ustaz-ustaz. Langsung dipanggil ke istana presiden. Karena ini luar biasa ini. Ya, bisa mensupport imam, bisa mensupport kaum, bisa mensupport ustaz-ustaz, difasilitasi dengan mobil Avanza, apalagi yang diberikannya itu mobilnya Pajero Sport. Tambah viral lagi itu. Haji Afan, orang Kota Bangun, telah berbagi-bagi mobil Pajero Sport, Masya Allah, yang terbaru untuk mensupport dakwahnya para asatid dan juga kaum-kaum masjid, musola sampai langgar. Berikut imam-imamnya, Masya Allah, pasti viral ya, terkenal langsung. Kenapa? Hebat nih, luar biasa. Bisa bersodakoh 100 buah Pajero Sport. Pasti orang itu mindsetnya, ini kekayaannya berapa ini ya, duitnya ini seberapa ini, kada besar ini duitnya ini. Sida banyak betul duitnya Sida, Masya Allah, terkenal ya, luar biasa. Nah, ketika kita duduk di majlis ilmu sesaat memandang wajah orang alim, ternyata nilainya di mata Allah lebih baik daripada bersodakoh 100 buah Pajero Sport. 100 buah Pajero Sport, Masya Allah. Cuman sesaat saja wajah ustadznya dipandang. Cuman jangan disenyumin, dipandang aja. Allahu Akbar. Memandang wajahnya itu bermakna. Apalagi kalau sampai pas ustadznya lagi zikir jadi dalam hatinya. Kan zikir itu ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil qalb. Hatinya dia berzikir. Mungkin begini-begini aja, dia goyang-goyang begini nih. Ya, dikira orang itu mungkin lagi ada handsetnya di sini dengar dangdut kayaknya itu, katanya goyang-goyangan. Padahal mungkin hatinya sedang berzikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, atau Hu Allahu 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 Allah. Zikir dalam hatinya. Ya, atau dia sedang bersolawat di dalam hatinya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak terlihat oleh siapapun, tapi hatinya sedang berhubungan dengan Allah, hatinya sedang berlangsung interaksi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Pas ibu atau siapapun memandang wajah orang tersebut, maka secara otomatis dapat paralel, mendapatkan tuh. Ketika ustadz itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, itu berkah dan rahmat itu tersambung dengan yang memandang ustadz tadi. Masya Allah, bersambung dengan apa namanya, orang yang memandang ustadz tadi. Ustadznya dapat rahmat, rahmat lagi. Ustadznya dapat berkah juga. Ustadz dapat pahala, dapat pahala. Itu apa namanya, manfaat memandang, menatap wajah orang alim. Nilainya tuh di mata Allah. Makanya kalau betul-betul orang alim kita lihat, kita saksikan, kita dapatkan, jangan sembunyi. Kalau bisa tampakkan diri kita, ya, tampakkan wajah kita, ya, cari apa namanya, ya, kesempatan untuk bisa kita memandang beliau atau beliau memandang kita, saling berpandang-pandang. Itu disebut dengan bahasanya itu nadrah. Ya, nadrah. Nadrah itu memandang. Ya, memandang lewat pandangan mata, hatinya sedang berhubungan dengan Allah, sedang berzikir, maka langsung orang yang memandang itu juga mendapatkan manfaatnya. Luar biasa. Ya. Tidak sedikit tuh yang demikian diangkat derajatnya oleh Allah. Gara-gara pandangan saja bisa sadar. Ya, gara-gara pandangan bisa sadar. Luar biasa. Oh ya, apalagi sampai didoakan sama ustadznya. Ustadz, minta banyu Ustadz. Jangan sesekali minta banyu kepada ustadz.
Minta doa, Ustaz, doakan biar saya selamat, Ustaz, doakan biar keluarga saya sakinah mawadah, anak cucu saya sehat, afiat, soleh, solehah. Apalagi kalau sampai minta doa seperti itu, ya, dengan Ustaz, dia cuma memandang saja sudah luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau dimintakan doa, wah, pas doanya Ustaz itu mendoakan lagi, langsung itu pas di saat hatinya sedang berinteraksi dengan Allah. Ya, ada satu ustaz, satu ulama, ya, satu ulama, dia naik kapal, jadi berpas-pasan dengan kapal lainnya, yang dimana kapal yang lainnya itu muatannya orang-orang yang sedang pesta, yang pesta narkoba, lagi pada apa namanya joget-joget, tripping. Wah, play mereka dengan mabuknya, dengan obat-obatannya, pesta laki perempuan campur. Dalam kapal nggak ada yang melihatnya. Di terbuka begitu, wah, ketawa-ketawa. Pas-pasan dengan kapal nih yang bermuatkan ustadz tadi, ulama, yang orang alim lewat. Iya, dia melihat orang alim tadi itu, cuman karena mungkin ya terbawa minuman ataupun obat-obatan yang dia konsumsi sehingga dia tidak pengaruh dengan melihat ustadz tadi, cuma melihat begini saja. Akhirnya pengikut ustadz ini kesal melihat banyak perempuan-perempuan yang sedang ketawa-ketawa campur dengan laki-laki, ya, auratnya terbuka di tengah laut namanya juga. Ustadz, ini kata santrinya bikin dunia hancur, bikin bala Allah turun ini, Ustaz. Doakan dia tenggelam kapalnya, Ustaz. Dia mati, Ustaz, sambar geledek. Doakan dia biar dimakan ikan hiu, Ustaz. ini muridnya kesal betul ini. Dia melihat Ustaz aja nggak menghormati betul. Ya, malah dia menampakkan ya perbuatan jeleknya itu dengan bangganya dia depan Ustadz, goyang-goyang dan sebagainya. Ustadz, sudah angkat tangan Ustadz, doakan dia tenggelam Ustadz, biar digoyang dengan ombak tuh kapalnya, matian semuanya. Baik, kata Ustadz, saya akan doakan mereka. Ya, angkat tangan Ustadz. Cuman sedikit aja dia berdoa, ya Allah, wa kama farrahtahum ya Allah fid dunya farrihhum fi jannatikal uliya, ya Masya Allah. Itu saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, seperti mana Engkau menjadikan mereka bahagia, senang, bersukacita, jingkrak-jingkrak, joget-joget di atas kapal, ya, seakan dia tidak bersalah, tidak ada berdosa, tidak ada masalah hidupnya. Dari saking senangnya ya Allah, maka senangkanlah dia bahkan lebih daripada senangnya dia di dunia, yaitu nanti dalam surgamu ya Allah paling tinggi. Malah didoain begitu sama Ustaz tadi. Bukan didoakan tenggelam, bukan didoakan binasa, bukan didoakan hancur, bukan didoakan dimakan ikan, tidak. Bukan didoakan supaya terbawa ombak, tidak. Tapi didoakan seperti mana Engkau jadikan mereka bersukacita, berbahagia, berbahak-bahak, ketawanya saking senangnya, maka jadikan nanti di surgamu lebih senang lagi daripada sekarang di dunia ya Allah. Ketika itu doanya diijabah oleh Allah, karena hatinya tadi itu sedang berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, berzikir kepada Allah, itu langsung doanya Ustaz tadi diijabah oleh Allah. Ya, jadi orang tadi tidak lama melewati kapal Ustaz tadi, ya, dia langsung sadar, berbisik-bisik satu sama lainnya, hei, ingat nggak tadi yang lewat itu Ustaz? Ya, aku ingat. Aku menyesal nggak menyapa Ustaz, padahal Ustaznya ganteng loh. Nggak menyapa beliau, saya menyesal. Saya merasa bersalah. Kamu gimana? Iya, saya juga sama. Yang lainnya, kamu? Iya, saya kayak merasa bersalah. Kita ini sudah memang salah, kenapa? Sudah dapat Ustaz, paling tidak kita menghormati, malah kita ini menampakkan keburukan kita depannya dia ya. Iya, malu kita ya. Ayo kita sekarang tobat bersama-sama. Akhirnya orang yang sedang asik-asik, senang-senang, pesta,
ya, di dalam kapal tadi itu semuanya tobat kepada Allah. Siapa yang bisa yang membuka hatinya dia dalam sekejap, dibuka hatinya menjadi taubat kepada Allah dan diterima taubatnya, dia sadar, kemudian dia kembali kepada Allah, dan diceritakan ini orang-orang di dalam kapal semuanya min ahlil khair, tergolong orang yang baik karena dia sudah bertobat kepada Allah. Berkat siapa? Doanya Ustaz tadi yang melihat pandangan, dari pandangan mula-mulanya. Allahu Akbar. Makanya di sini nilai memandang Ustaz itu luar biasa. Kemudian sekarang, ya, biar kita tahu kalau ada ustadz jangan menjemkan mata, dibuka matanya, pandang wajahnya. Yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Bersalaman, bersalaman. Ya, kalau kita tidak bisa berjabatan tangan, ya paling tidak mengucap salam, assalamualaikum ya Ustaz. Ya, di tempat saya itu, di tempat saya tinggal di Forko, ya, samping Mall Lempuswana, berhadapan dengan folder, ya, kolam renangnya Kota Samarinda, ya, kolam renang Iwak tapi di situ dan di situ terkenal markaznya bencong-bencong, markasnya. Jadi jam 10 itu sudah keluaran tuh bencong-bencong. Padahal majelis di tempat saya malam Jumat itu majelis. Banyak yang hadir dari mana-mana, alhamdulillah. Sampai dari Tenggarong, dari Lojanan hadir malam Jumat itu. Nanti sehabis acaraan, karena di acara tempat saya itu jam 10:30 selesai. Saya tutup, udah selesai makan itu, mau pulang-pulang, mau bersandar-bersandar, mau cerita-cerita silakan, mau ngerokok silakan, yang penting acara majlis sudah selesai. Jam 10:30, jam 10 sudah selesai. Ya, jam 11 itu setengah jam itu waktu makan-makan. Bubar dah. Kecuali memang kalau hari besar Islam, peringatan Maulid, Isra Mi'raj itu memang sampai jam 11. Terkadang kita ngambil ustadz dari luar kan begitu. Sehabis itu kita majelis, nih giliran mereka majelis. Jadi ada majelis, ada majelis. Kita sudah majelis, ya Allah, sholawat kepada Rasulullah, baca Quran. Bagian dia ini datang, tinggi majelis. Ya, pada duduk-duduk di bawah pohon gelap-gelap, remang-remang begitu tuh, memperlihatkan pahanya. Ya, padahal ada bulunya, laki-laki. Makanya di bawah pohon-pohon sembunyi begitu. Saya nggak ngapa-ngapain dia, nggak pernah kamu ini. Saya ketemu sama dia, assalamualaikum. Ya, saya ajakin salaman karena dia laki-laki, nggak batal kata saya. Ya, nggak batal. Ya, sama kok, satu jenis dengan saya. Iya, lelakian juga. Nah, kadang dia datang tuh, kalau saya datang ceramah jam 12. Ya, jam 12, setengah 1 kadang saya sampai ke rumah itu, dia nyamperin tuh, diketuk pintu mobil saya itu. Assalamualaikum ya Ustaz, ya Ustaz. Saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Begitu dia tuh, bukannya Umi ya Abi, ya Ustaz gitu. Dia selamat, ngajak selamat tuh. Ya, saya sambil berdoa. Ya, setiap malam Jumat saya berdoa aja sama Allah, ya Allah, kembalikan dia ke jalan yang baik. Sadarkan dia, Engkau muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, Engkau ya Allah. Itu saja. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya majelis dan terus dibacakan doa untuk mereka, sekarang ya, apalagi mau rame-rame, satu pun tidak ada yang nongkrong di tempat saya itu, nggak ada lagi deh sudah. Nah, kenapa Habib mungkin malu dengan Habib? Bukan, memang ketangkep sama Bapak Lurah. ketangkep sama Pak Lurah, ketangkep sama Pak Camat. Pas lagi ada yang operasional besar-besaran, ya, ketangkep. Yang ketangkep itu bosnya, kepalanya, komandannya yang ketangkep itu. Jadi dibikin apa namanya, kayak perjanjian begitu. Kamu, jadi bukan saya, ya, bukan saya. Ya, orang lain dikirim oleh Allah untuk nangkep dia. Dibikin perjanjian.
Panggil Habibnya, panggil. Malam-malam saya diketuk pintu, suruh jadi saksi sama Bapak Camat, Bapak Lurah. Bib, ini yang suka nongkrong di sini, sudah saya bikin perjanjian katanya. Iya, bikin perjanjian kita nggak bakalan nongkrong lagi di sini ya. Baik Bapak, tapi seminggu sekali masih boleh ya? Oh nggak boleh kata Bapak Camat. Sudah nggak bisa. Aduh, tapi kan itu Habibnya nggak apa-apa kata dia. Oh enggak, ini hak saya untuk mengadakan kebersihan dari seperti Anda nongkrong di sini itu udah. Saya ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ayo dibikin perjanjian. Ayo bikin perjanjian. Pernyataan saya atas nama ketua komunikasi ini dan saya berikut bawahan saya berjanji mulai malam ini dan seterusnya tidak lagi nongkrong di area sini, area majelis. Sampai sekarang akhirnya nggak ada lagi nongkrong. Bahkan di sekitar-sekitar saya perhatikan biasanya kalau malam jam 1, jam 2 kan mulai bermunculan dia cari-cari lampu mobil. Saya perhati, oh nggak ada kata saya. Ini berkat doa tadi itu. Allah artinya mukallibal qulub, Allah mengatur kayak apa skenario-nya supaya dia tidak ada lagi di area majelis. Seperti itu. Nggak harus pakai dengan kekerasan. Ya, dengan berdoa. Jadi memberikan salam. Nah, di situ kesannya memberikan assalam. Nggak harus berjabatan tangan. Terlebih lagi kalau memang berjabatan tangan. Ya, sesama laki-laki, sesama perempuan kata Rasulullah, "Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Ini bisa diasumsikan dalil ketika sehabis sembahyang itu bersalaman, ini dalilnya. Ini dalilnya. Kita bersalam-salaman sehabis sholat itu. Kenapa? Di antara fadilahnya, di antara manfaatnya, sebelum tangan kita berpisah dengan teman kita itu, ghufira lahuma, kita yang menyodorkan duluan tangan kita untuk bermusafahah, kemudian atau teman kita kemudian nempel begini, bersalaman itu begini. Bukan begini ya. Kadang ada bersalaman itu begini. Saya kadang kalau begini yang salamannya ini, kata saya diulangi, itu bukan bersalaman. Perkara mau cium tangan mau tidak itu urusan Anda, itu bab adab saja. Tapi yang sunnahnya di sini adalah bersalaman begini. Nah, itu bersalaman. Nah, begini bersalaman. Ini jangan begini nih, maaf ya, ada yang bersalaman begini. Ini bukan bersalaman. Batinul kaf baina batinul kafain, dua dalam telapak tangan ini bersentuhan. Ini yang bersalaman yang sunnah. Bersalaman yang sunnah itu yang begitu. Nah, kalau mau cium tangan silakan. Cium tangan mungkin karena apa? Ustadz yang disalaminya. Bukan karena kulit ustadz yang dicium, tapi ilmu yang terkandung di dalam tangannya ustadz tadi itu. Nah, karena ujar Nabi kata Rasulullah, man sofaha aliman faka'annama sofahani, man zara aliman faka'annama zarani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa yang bermusafahah dengan orang alim, faka'annama safahani, maka dia seakan bermusafahah dengan saya. Kenapa sampai disangkut pautkan di situ Rasulullah nyatakan bersama-sama bermusafahah dengan saya? Karena di situ terkandung ilmunya Sayyiduna Muhammad yang nempel di tangannya orang alim tadi. Satu. Karena yang kedua, ini tangan orang alim mempunyai sanad. Dia telah bermusafahah kepada ustadznya, ustadznya bermusafahah kepada ustadznya, terus silsilah zahabiyah sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kalau ilmu yang bermanfaat itu pasti akan sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi makanya tersambung. Begitu kita bermusafahah dengan orang alim, maka seakan kita bermusafahah dengan Rasulullah. Adabnya bagaimana ketika kita bermusafahah dengan orang alim, apalagi kekanakan begini nih ditahan. Ditahan. Kalau masih diperbolehkan sama ustadznya itu ditahan. Ditahan tuh maksudnya bukan dihayalkan, bukan. Iya, karena minyaknya harum jadi dihayalkan.
Bukan. Ditahan di situ, dihadirkan. Siapa? Kita punya keluarga, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya saudara, mungkin keponakan dan lain sebagainya, dihadirkan. Ya Allah, seperti mana Engkau memberikan kesempatan dapat bermusafahah dengan orang alim ini, tersambung dengan ilmunya Rasulullah. Ya Rabb, begitu juga Engkau berikan keberkahan dengan siapa tuh yang dihadirkan, orang tua kami, adik, kakak, saudara, keponakan, sepupu dan sebagainya, dihadirkan wajahnya, dibayangkan di situ. Jadi ketika kita bermusafahah dengan satu orang alim tadi itu, pahalanya, fadilahnya, berkahnya itu sampai berimbas kepada saudara-saudara kita ketika kita menghadirkannya. Jangan, artinya ada juga orang yang menghayati, bukan yang menghadirkan, menghayati. Iya, menghayati. Jadi sudah dicium begini, dibiarkan sama ustaznya, dicium lagi sama dia. Ketiga kalinya bukan dicium lagi, digigitnya. Ada yang seperti itu, sampai digigit tangan orang alim itu bukan adab lagi, itu jahat namanya. Ada, ya, mungkin karena menyentuh tangan orang alim itu penuh dengan kelembutan dan sebagainya, dia langsung digigitnya. Ya, itu tidak boleh. Ini pernah terjadi dengan guru saya Al Habib Salim, ya, bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau bercerita itu dengan saya, dengan beberapa teman saya waktu ke rumahnya. Ya, jadi ceritanya ada satu orang datang ke Habib Salim pas hari raya. Ya, hari raya kita ziarah ke rumah beliau. Jadi bersalaman begitu. Setelah bersalaman, ada satu orang ini bukan bersalaman dia malah mengangah di depannya Habib Salim. Maksudnya baru datang dia dari Indonesia, minta diludahi mulutnya. Beb, ketawa Habib Salim. Kata Habib Salim, inilah orang Indonesia, kata dia. Jadi akhirnya cerita Habib Salim. Kata Habib Salim, saya pernah waktu di Indonesia ada orang bersalaman dengan saya. Dia cium tangan saya. Sekali saya biarkan. Ditarik lagi tangan saya. Lama dia cium tangan saya biarkan. Ketiga kalinya entah apa yang merasuki dirinya, kata Habib Salim, bukan dicium lagi, digigitnya tangan saya. Habib Salim cerita sama saya, la ilaha illallah. Itu mungkin saking senangnya apa gimana nggak tahu, digigitnya. Nah, kalau alim itu memang terkandung di dalamnya itu ilmu-ilmu yang dia pelajari, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu sirah, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Wah, ini orang alim. Ya. Nah, ketika kita bersalaman dengan mereka tadi itu, nilainya itu ternyata lebih baik di mata Allah, ya, daripada beribadah sampai 1000 tahun. Tapi ingat, jangan sampai ya punya prasangka, oh kalau begitu ini kesempatan buat saya, kita cari orang alim, kita salami aja, nggak usah lagi ibadah, karena bersalaman itu lebih baik daripada ibadah lagi. Jadi etam nggak usah ibadah lagi, etam cari orang alim itu aja, kita ambil tangannya, kita salami, kita ciumi tangannya, selesai. Bukan begitu. Jadi bab ibadah ada lagi babnya. Ini bab keutamaan bermusafahah dengan alim, sehingga seperti itulah fadilahnya. Ya, luar biasa. Jadi semuanya memandang orang alim, bersalaman, duduknya orang alim dengan orang alim seperti kita nih duduk dengan orang alim. Ya, ternyata kata Rasulullah, "Paka'annama jalasani ma'i fid dunya," maka seakan dia telah duduk bersama saya di dunia. Wa man jalasa ma'i fid dunya ajlastuhu ya fil akhirah. Nanti kalau dia biasa duduk bersama saya di dunia, nanti akan sama-sama dengan saya duduk di akhirat nantinya. Allahu Akbar. Ini janjinya Rasulullah SAW, duduk biasakan diri dengan orang alim. Meskipun berjauhan, ibu-ibunya dibunju di belakang sana, ustadznya di depan, nggak harus bersampingan. Ya justru kalau bersampingan antara laki-laki dengan perempuan, ustadz ada ustadzahnya di situ, bahaya juga. Nah, ya, artinya pengertiannya bisa sama. Satu tempat, satu area majelis duduk itu masih terhitung. Duduk bersama orang alim, sana, situ, sini, masih.
Ya, di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Arif Billah Al-Allamah As-Sayyid Al-Habib Ibrahim bin Sumaid, itu disebut dengan Syafi'i hadhil ummah di Madinah. Imam Syafi'inya hadhil ummah. Masih ada orangnya tua tapi luar biasa, akhlaknya luar biasa. Adabnya. Beliau ini tinggal di Madinah, ya, tapi luar biasa. Beliau rumahnya itu di sekitar Baqi'. Bukan Baqi' di apa namanya, bukan pemakaman Baqi', bukan. Kalau kita sholat mendapatkan pahala umroh itu, ya apa itu, Qiblatain, dekat Masjid Qiblatain di situ, ya, di rumahnya. Dari situ terkadang kalau ke Madinah itu nggak pakai sendal beliau. Ya, bukan terkadang, setiap ke Madinah nggak pakai sendal, saking beradabnya. Maaf, bukan Qiblatain, Kuba, Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Iya, Kuba di situ. Dekat dengan Masjid Kuba. Jalan kaki sholat ke Madinah itu enggak pakai sendal. Berpuluh-puluh tahun. Satu. Kedua, enggak pernah meludah sampai ke tanah kota Madinah. Sekalipun di luar area Masjidil Haram. Tetap kalau beliau meludah itu cari tisu, kantongin sama beliau. Saking berakhlak. Alim, karangan kitabnya banyak sekali, alim betul. Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di antara karangan kitabnya ada namanya Manhajus Sawi, tebal segini. Saya pelajari kitab dengan murid-murid saya setiap pagi. Nah, di situ disebutkan beliau menceritakan satu cerita bahwasanya nanti di akhirat, ya, Allah menginterogasi salah satu hambanya. Iya, menginterogasi. Jadi bukan Allah langsung yang menginterogasi, tapi malaikat atas dasar perintah dari Allah. Malaikat tolong, ya, interogasi orang itu, interogasi, tanya. Ditanya apa pertanyaannya sesuai dengan perintah Allah, tanyakan kepada dia. Kamu semasa di dunia pernah nggak satu kali aja duduk bersama orang alim? Itu diantara pertanyaannya. Kata orang tadi, belum pernah. Sampaikan lagi sama malaikat, ya Allah, belum pernah nih orang semasa di dunianya duduk di majelis ilmu, sekalipun hanya satu kali, belum pernah. Baik, tanyain lagi. Kata Allah, kamu semasa di dunia ada nggak makan satu tempat dengan orang alim? Makan satu area, satu tempat seperti ini, bersamaan orang alim. Orang alimnya di sini, kalian makan di situ. Ya, bukan satu nampan, bukan satu piring, tapi satu tempat. Ada enggak? Tanyakan sama dia. Tanya lagi. Kamu waktu di dunia enggak pernah makan satu tempat gitu sama orang alim, satu ruangan lah? Belum pernah juga. Ya Allah, belum pernah juga dia makan satu ruangan dengan orang alim. Kata Allah ini. Betul-betul mucil sida ini. Coba tanya lagi. Kata malaikat, Allah nih untuk menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya nih, kasih sayangnya kepada hambanya. Begitu dia berbuat kesalahan itu, bukan berarti harus diponis dia ke neraka. Tidak, ternyata masih ada fase-fase berikutnya. Kalau masih ada dari sekian fase-fase itu, satu aja yang mengena, selamat dia. Coba tanyain lagi, kata Allah lewat malaikatnya, semasa di dunianya dia namanya ada nggak sama dengan nama ulama orang yang berilmu tuh? Ya, dengan nama ulama. Mungkin namanya ada ulama di sini, siapa? Ustadz Marzuki, namanya Marzuki Zumama. Iya, namanya. Nama kamu ada nggak sama dengan nama ustadz, nama orang alim di daerah kamu? Dia pikir orang tadi, enggak ada yang sama dengan nama saya. Waduh, enggak ada yang mengena nih. Kata Allah, coba tanyain lagi nih. Iya, kalau dia nggak ada, coba tanya bapaknya dia atau kakeknya dia atau di atasnya lagi, ada enggak yang menjadi orang alim? Atau enggak menjadi orang alim, jadi imam lah di masjid atau jadi ustadz di kampung. Ya, kalau ada, saya akan selamatkan dia. Tanya lagi, gimana? Orang tua kamu atau kakek kamu atau kakek-kakek kamu itu menjadi orang alim atau dituakan atau jadi tokoh agama, pernah jadi imam atau jadi penghulu atau bagaimana? Saya keluarga preman semuanya. Waduh, keluarga preman semuanya. Ini nggak ada yang mengena nih. Taib, kata Allah. Ini terakhir.
terakhir. Tanyakan kepada dia, ya, tanyakan, ada enggak silsilahnya dia nih, silsilahnya dia, fulan. Satu aja tersangkut gitu dari silsilahnya tadi itu ada orang alimnya, mungkin di nomor sekian gitu. Ya, silsilahnya tadi itu enggak ada, enggak tersambung dengan orang yang soleh. Waduh, kata Allah, baiklah kan, kalau begitu bawa dia ke sorga. Kaget malaikat, bawa dia ke sorga katanya. Kata malaikat, ya Allah, bukankah setiap kita tanya dia ini tidak ada yang nyangkut, semuanya salah, kok bisa? Artinya saya langsung suruh membawa dia ke sorga. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu, sudah bawa aja dia ke sorga. Kenapa demikian? Saya pengen tahu ya Allah. Karena dia punya temannya itu suka ke majelis taklim. Oh, dia punya temannya dia suka ke majelis taklim. Jadi dia mendapatkan ampunan saya karena saya memandang temannya dia. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya secara tidak langsung bisa menyelamatkan teman-temannya. Ya, kalau temannya aja selamat, masa bapak ibunya nggak selamat? Kan logikanya begitu. Betul-betul. Nah, karena waktunya sudah parak jam 8, ini lebih daripada waktu Isya lagi. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan sekitar atau seputar yang dibahas pada malam hari ini, atau mungkin di luar pembahasan saya pada malam hari ini, silahkan. Ibu, bapak, atau adik-adik yang ingin ditanyakan.